Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah. Berada di ruangan ini kita mengingat beberapa waktu yang lalu, bukan? Bagaimana kita bisa datang beribadah, mengikuti doa atau kebaktian secara online. Bersyukur ada teknologi yang tidak membatasi semua pertemuan-pertemuan ibadah kita, bukan? Terkadang kita merasa, aduh kenapa begini lagi ya, begitu. Tetapi mari kita lihat, mungkin dengan peristiwa-peristiwa ini Tuhan berbicara banyak hal untuk kita. Saya melayani di STT Amanat Agung, beberapa hari ini ketika berkomunikasi dengan Cuantau Excel, bertanya kira-kira bisa nggak datang ke sini ya. Situasi serba tidak menentu beberapa hari yang lalu. Apakah berani untuk datang ke gereja? Ataukah mengikutinya atau memberitakan firman lewat Zoom? Atau bagaimana begitu? Situasi yang serba tidak menentu ini sangat wajar. Apalagi kita mendengar begitu banyak berita-berita yang berkembang saat ini. Mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketakutan, ingatan kita terhadap peristiwa beberapa tahun lalu, jangan-jangan terjadi lagi. Buat kita yang dalam usaha pasti penuh dengan kekhawatiran. Apakah ini akan baik-baik saja? Kita berdoa tadi, kita mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal yang pasti, ini juga yang akan kita renungkan pada saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berencana, yang punya rancangan untuk memberkati bangsa-bangsa. Demikian juga Allah yang akan memberkati Indonesia. Bukan begitu? Iya. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 47. Di bulan ini secara berturut-turut akan berbicara mengenai misi Allah. Misi Allah, salah satu tema yang sangat kuat yang dipaparkan oleh Alkitab bahwa Allah bermisi kepada dunia ini, kepada bangsa-bangsa, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika Allah memilih bangsa Israel, Allah memilih agar bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya mengapa Allah berkata kepada Israel dan juga kepada Abraham ketika dia memanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Dia. Nah, konsep ini tidak hanya di Perjanjian Lama, tapi berkelanjutan sampai Perjanjian Baru. Ketika Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang menebus dunia ini, membuat orang-orang yang tidak percaya itu menjadi percaya kepada Dia, menjadi murid dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian juga itu berkelanjutan sampai kepada kita murid-muridnya saat ini. Kita adalah umat-umat yang dipilih oleh Allah. Maka pada minggu ini tema yang diberikan adalah blessing the nations through God's sovereignty. Melalui Allah memberkati bangsa-bangsa melalui kedaulatannya sendiri. Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Mazmur 47, demikian firman Tuhan. LAI memberi judul Allah Raja Seluruh Bumi. Saya akan membacakannya dari terjemahan yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran.
Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini menarik. Saya membaca beberapa komentar dari para ahli, mengambil perspektif yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan Mazmur ini sebenarnya peperangan, sebuah peperangan, sebuah himbauan, sebuah ajakan dan sebuah bahkan perintah untuk bangsa-bangsa bertepuk tangan, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Kalau bicara bangsa, itu bicara teritori, bicara geografis kalau bangsa-bangsa. Dan ini dikatakan segala bangsa, artinya Indonesia juga termasuk di dalamnya, bukan? Bangsa-bangsa. Dalam konteks Mazmur ini ditulis, ini berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama mengenai ketika Yerusalem dikepung oleh Sanherib Raja Asyur. Bagaimana menghadapi peperangan itu sampai akhirnya dikatakan di dalam 2 Raja-Raja bahwa Allah memimpin umatnya, Allah memberikan kedaulatan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Mazmur ini terkait dengan kemungkinan besar ini dibuat ketika tabut perjanjian itu akan diletakkan kembali. Dikatakan Allah telah naik dengan sorak-sorai, Tuhan dengan diiringi bunyi sangkakala. Gambaran prosesi yang meriah seperti yang digambarkan ketika Daud membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Tapi banyak yang mengatakan bahwa ini nyanyian kemenangan, kemenangan militer. Mazmur ini ditulis untuk merayakan kemenangan besar Israel atas musuh-musuh mereka. Kemenangan Raja Yosafat yang tertulis di Tawari. Kemenangan Raja Hizkia ada di Raja-Raja. Tapi juga Mazmur ini sesungguhnya berbicara mengenai kedaulatan Allah sebagai Raja atas seluruh bumi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat satu persatu dari teks ini. Dikatakan, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mungkin sedikit berbeda dengan kita yang beribadah dengan nuansa yang lebih konvensional begitu ya. Kita beribadah dengan tenang, kita asing dengan nyanyian yang riang gembira, bersorak-sorak, bertepuk tangan. Tetapi ajakan ini sebuah ajakan untuk memperlihatkan betapa dahsyatnya Allah yang tinggi itu. Allah sang pencipta itu, Allah yang telah membawa bangsa Israel dan yang Allah yang akan terus memimpin bangsa Israel. Dikatakan sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan situasi kita saat ini, kita bisa saja fokus pada melihat pada situasi kita yang sulit ini misalnya. Misalnya kita melihat demonstrasi, kita melihat kerusuhan, maka kita hanya berfokus pada apa yang akan terjadi berikutnya. Ini sepertinya sebuah peperangan, bukan? Kita berada di dalam situasi yang berperang. Berperang dengan apa? Bukan berperang dengan para demonstran atau para pengacau ini saja. Tapi kita sesungguhnya berperang dengan berbagai banyak ajaran-ajaran yang tidak benar, berperang dengan niat-niat jahat yang membuat orang-orang percaya itu tidak lagi justru dapat menjadi berkat. Padahal Tuhan memanggil orang percaya, Tuhan memanggil Israel untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena Allah ingin menyampaikan berkatnya kepada orang-orang yang belum percaya itu.
Mazmur ini mengingatkan untuk hai umat Allah, Allah itu telah menaklukkan bangsa-bangsa. Bahkan dikatakan ketika Allah menaklukkan, Dia akan membawa bangsa-bangsa itu ke bawah kuasa kami. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Gambaran tentang di bawah kaki itu menggambarkan ketundukan. Kita mengingat atau kita mengetahui gambaran-gambaran di masa lalu, ada kisah bahwa ketika seorang raja berhasil menaklukkan suatu bangsa, maka para pemimpin bangsa-bangsa itu akan datang dengan tertunduk menyembah, dan digambarkan kaki raja itu ada di atas tengkuknya. Hal inilah yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Ia, yaitu Allah, menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kami. Maksudnya bangsa Israel ini. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Dan tidak hanya itu, Dia menyertai bukan hanya untuk membuat kemenangan-kemenangan itu diberikan. Ayat 5 menarik. Dikatakan, Ia memilih bagi kami tanah pusaka kami. Kata memilih bagi kami, ini memperlihatkan bagaimana Allah memelihara, bukan? Allah memberikan satu tanah pusaka, dikatakan kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah memelihara umat-umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umat-umatnya. Ia memelihara, Dia mengetahui apa yang baik. Orang tua pasti akan memilihkan yang terbaik untuk anak-anaknya, bukan? Disisihkan hal yang baik itu. Bapa di surga demikian. Allah ketika mengasihi umatnya, Dia akan menyediakan, memilihkan, bahkan tanah pusaka. Tanah pusaka artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanah pusaka bicara sesuatu yang dapat dinikmati terus menerus. Generasi demi generasi Tuhan akan pimpin dan pelihara. Bukankah itu sesuatu yang harusnya membuat kita terkagum-kagum dan menyanyikan pujian kepada Allah dengan tepuk tangan dan sorak-sorai? Dari ayat 2 sampai ke 5 ini kita melihat bagaimana Allah yang berdaulat itu, Dia akan membawa umatnya kepada tempat pilihannya, di mana Dia memelihara umat-umatnya. Di tanah pusaka kebanggaan Yakub. Bagian selanjutnya di ayat 6 dikatakan, Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai, kalau kita ingat siapa yang naik? Kristus. Kerajaan Kristus yang dirayakan oleh segala bangsa, dan ini sebuah pernyataan bahwa Allah telah naik diiringi oleh sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Maka dari itu, ini juga berbicara mengenai keselamatan yang Tuhan berikan, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Maka dari itu dikatakan, bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai bangsa, kita berbicara mengenai teritori, lingkup tertentu. Tapi dikatakan ini berbicara mengenai bumi. Ini memperlihatkan bahwa kita mengagung-agungkan bahwa Allah itu berdaulat tidak hanya pada bangsa, tapi juga kepada seluruh bumi. Karena bumi ini adalah ciptaannya. Jika bumi ini ciptaan Allah, dan kita adalah ciptaannya. Bahkan kita dikatakan orang-orang yang juga percaya karena kita adalah keturunan-keturunan Abraham.
dan kita orang-orang percaya, maka sesungguhnya ini juga berbicara untuk kita tetap melihat keagungan Allah itu. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Mazmur yang dinaikkan itu juga sebuah pengajaran. Kita ingat di zaman Perjanjian Lama ini, pendidikan atau pengajaran itu dilakukan secara oral. Pengajaran itu lewat puji-pujian, pengajaran itu lewat perkataan, itu dinaikkan. Maka sebagai pujian ini pun mengarahkan kita untuk bermazmur itu juga dengan nyanyian yang ada pengajarannya. Mengatakan siapa? Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Kita orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus, kita adalah orang-orang yang memperoleh pusaka dari Allah itu. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kedaulatan Allah ini boleh kita hayati, maka seharusnya hidup kita adalah kehidupan yang memulihkan Dia. Tidak hanya tentang diri kita, tapi sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Dia menghendaki kita juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, berarti Allah telah memberikan berkatnya itu dulu kepada umat-umat pilihannya. Mazmur ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk mari agungkan Dia, Allah yang berdaulat itu. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Dia yang punya bumi ini. Ia sangat dimuliakan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini dengan berbagai kekacauan yang terjadi di dunia ini dan juga di kehidupan kita, seringkali kita terlewat untuk mengagumi siapa Allah kita. Kalau gereja ini punya selama bulan ini ada rencana untuk bermisi, ada program untuk bermisi, kita menjangkau orang-orang, maka sesungguhnya kita orang-orang yang telah ditebus Allah itu, kita diminta untuk memberkati orang-orang lain. Tapi seringkali kekacauan di dunia ini membuat kita akhirnya teralih dari fokus kita untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah yang berdaulat itu terhadap bumi dan alam semesta ciptaannya ini, Allah yang telah memilih bangsa Israel. Dan karena kita adalah orang-orang pilihannya dan juga kita percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat dan penebus kita, maka kita pun termasuk orang-orang yang diminta oleh Allah untuk meneruskan perpanjangan tangan Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apakah kita kehilangan kekaguman kita kepada Allah? Apakah kita orang-orang yang terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga kita tidak lagi mengagumi siapa Allah yang telah menjaga kehidupan dunia ini? Sehingga ungkapan, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai sebab dahsyatlah Tuhan yang maha tinggi, Raja besar atas seluruh bumi. Kalimat ini jangan-jangan menjadi kalimat yang sangat jauh dengan kita. Mari kita ingat-ingat kekaguman kita akan Allah itu. Allah yang ada di Perjanjian Lama, Allah yang sama di dalam Perjanjian Baru dan juga ada bersama dengan kita, bukan? Dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan ketika pemazmur mengingatkan melalui pujian ini untuk kita bertepuk tangan, mengeluh-elukan Allah dengan sorak-sorai, maka sesungguhnya itu didasari pada satu keyakinan dan pengenalan bahwa Allah itu Allah yang dahsyat.
Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kami, suku-suku bangsa ke bawah kaki kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada situasi di dunia ini, atau kita bicara konteks Indonesia, yang di dalamnya Allah tidak ketahui, bukan? Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu apapun yang terjadi pada saat ini. Terlepas dari berbagai teori mengenai apapun yang terjadi di Indonesia ini. Maka sebagai orang-orang percaya, bahkan sebagai orang-orang yang didorong untuk bermisi, untuk menjangkau bangsa-bangsa, kita bisa melihat kesempatan ini atau situasi ini sebagai kesempatan kita bisa menyatakan siapa itu Allah. Allah yang besar yang oleh pemazmur dikatakan Allah yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Allah yang telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Jika kita menyanyikan mazmur ini bagi Allah, kita mengatakan bermazmurlah bagi Raja kita, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Maka mazmur ini sesungguh-sungguhnya juga seharusnya nyata di dalam kehidupan kita. Kita beritakan, kita nyatakan bahwa betul Allah kita Allah yang dahsyat. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan di dunia yang Allah tidak bisa hadir di dalamnya. Betapa banyak kisah di tengah-tengah penderitaan, justru di situlah Allah ingin menyatakan kuasanya. Justru melalui itulah anak-anak Tuhan dapat hadir menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga pada akhirnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah oleh kehadiran anak-anaknya, orang-orang yang telah percaya itu, menjadi percaya, menjadi mengenal siapa Allah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Siapa Allah yang bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dikatakan di ayat 10, para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai misi. Misi. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memberitakan siapa Allah yang kita sembah itu. Melalui puji-pujian, melalui mazmur kita. Sehingga orang-orang yang belum percaya itu pada akhirnya bisa berkumpul dan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Rasul Paulus mengutip apa yang tertulis di sini di dalam Roma 15 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 15 ayat 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan. Ada proyeksi yang dikutip oleh Paulus. Ketika dia mengatakan, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mazmur ini kita melihat bagaimana Allah adalah Raja seluruh bumi ini. Allah yang berdaulat atas bumi ini, memilih umatnya dan memberikan tanah pusaka. Yang melaluinya kita dapat memberitakan siapa Allah. Sehingga melalui keberadaan kita yang memberitakan siapa itu Allah, para pemuka bangsa-bangsa dapat berkumpul untuk menyembah dan mengenal Allah Abraham.
Perenungan bagi kita semua saat ini adalah, jika kita adalah orang-orang percaya, maka seperti yang Rasul Paulus katakan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan sesungguh-sungguhnya, itu karena Kristus. Dan itu memberitakan siapa Allah kita. Di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupan kita saat ini, apakah kehadiran kita di tengah dunia ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang di sekitar kita? Mungkin bagi orang-orang yang telah terluka, mungkin bagi orang-orang yang menjadi takut karena situasi ini. Inilah kesempatan kita bisa memberitakan siapa itu Raja seluruh bumi. Dia adalah Allah. Sehingga ajakan dari pemazmur ini untuk memuji-muji Tuhan di tengah peperangan itu sesungguhnya juga menjadi bagian dari kita. Ketika kita berada di tengah peperangan dunia saat ini, kita menjadi orang-orang yang menang dengan keyakinan bahwa Allah yang dahsyat dan maha tinggi itu, Raja besar atas seluruh bumi, Dia yang akan menaklukkan bangsa-bangsa. Kiranya kita semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang juga bermazmur menyatakan siapa itu Allah melalui kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah menjadi bangsa-bangsa yang dapat percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa.